Apalagi yang baru-baru terjadi saat ini itu cairin yang mana DC-nya datang beberapa orang mau menyita aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah memasuki 2 minggu puasa. Semoga kita makin sehat, semangat, sudah tahu hari ini harus berbuat apa, dan makin kuat mental lagi di antara gempuran para DC-DC-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang mau galbay di Akulaku, Samir, GoPayLater, Kredivo, Shopee, dan beberapa pinjol lainnya di bulan Ramadan ini. Ternyata OJK mengeluarkan 3 kriteria yang harus kalian pahami selama galbay. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya mau bagikan dulu ya cuplikan video yang memang ini dikirim ke grup WA saya, yang mana di sini cara ibu ini untuk menghadapi kearoganan DC-DC yang datang. Ingat teman-teman, di bulan Ramadan ini banyak sekali yang mengeluhkan DC datang ke kantor lah, DC datang ke rumah tanpa ada babi bu. Bahkan kebanyakan DC-DC yang datang ini tidak punya sertifikat dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Nah, cara ini bisa kalian tiru, dan tetapi saya ingatkan sekali, wajib kuat mental dan kalian wajib tahu setiap DC yang datang itu harus apa dan bawa apa. Bapak di sini. Kan saya memang nggak macam-macam. Bapak kan bukan warga sini. Anda punya utang makanya ditagih. Saya nggak macam-macam. Tadi kan saya bilang ngomongnya apa? gimana? Saya kan ngomong pelan. Bapak yang nada tinggi. Bapak itu di daerah mana? Jangan suka kayak gitu dong. Nggak usah begitu. Gimana? Lah, Bapak ngomongnya Nggak tinggi usah kan? saya nggak nunjuk. nuduh. Nih, Nggak usah. Bapak datang marah-marah. Yang marah siapa? Sekarang saya tanya Tuh, surat-surat. Kita bicara di situ. Surat-surat mana? Surat-surat mana? Kok Bapak Kau- marah sih, kan kau mana-mana. masalah SOP-nya utang. mana? SOP-nya Nggak usah deh. mana? Bapak itu gitu nggak bisa edikasinya dah. Nih, saya akan datang lagi, tahu kamu. Ya udah datang aja, nggak apa-apa, silakan. Nih, kami akan datang lagi. Ya datang Pokoknya kau aja. selesaikan datang ke kantor itu Ya udah, aja nih. sini. Ya. Surat-suratnya Dika dulu Fadila. dong. Surat-suratnya dulu, nggak edikat segala macam. Apaan? Nggak ada Terus urusan ada. kau meriksa-meriksa edikat saya. Berarti nggak ada. Nggak ada urusanmu. Ya udah, Kau udah, punya udah. utang makanya ditagih. Udah Ya. nih, udah ya, Amer Beng ya, Ya, udah. nih muka saya nih. Nih orang Nih, mana? Gemoy, Orang bukan. gemoy. Tuh teman-teman ya, jadi salah satu kuncinya adalah jangan gentar, jangan takut, sediakan HP. Kalau kita sudah yakin bahwa diri kita ngomongnya aman, tenang, tidak ada ngajak keributan, tetapi DC-nya langsung ngajak keributan, berarti satu, DC-nya sudah kalah telak. Ya, karena apa? Tidak bawa surat-surat sesuai dengan SOP yang diperintahkan. Berarti DC-nya ini DC abal-abal, tidak ada surat SPPI. Nah, karena untuk menutupi ketakutan dari DC-nya ini, dia coba untuk mengajak bergelut. Nah, posisi kita tetap harus aman, tenang, dan kita tahu bahwa kita di posisi yang benar sekalipun kita galbay. Ya, ingat saja setiap DC yang datang sewajib kita minta surat-surat tagihannya. Sekalipun DC-nya ngomong, kalau nanti saya bawa surat tagihan, ibu mau bayar? Jawab saja, kalau saya mau bayar pasti saya akan bayar ke aplikasi, bukan ke bapak. Jawabnya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan takut, sebenarnya DC yang datang ke tempat kalian itu belum tentu yang update. Kebanyakan mereka hanya menerima orderan saja, suratan ke tempat kalian, padahal aslinya mereka belum terlalu update. Gitu ya, boleh dicontoh tetapi wajib kuat mental. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini baru-baru saja OJK memberikan 3 kriteria yang wajib dipenuhi oleh semua pinjol ketika kalian mau galbay. Nah, ketiga aplikasi ini wajib ada di semua pinjol-pinjol OJK. Karena sekarang sudah mendekati lebaran, banyak sekali bermunculan pinjol-pinjol ilegal yang informasinya tidak bisa dibendung sama OJK. Nggak tahu lah ya karena apa. Nah, kalau kan ada galbay ya di beberapa aplikasi, contohnya di Akulaku, di Samir, Tunaiku, GoPayLater, dan beberapa pinjol-pinjol yang lainnya, kalian lihat dulu. Nah, pinjol-pinjol ini sebenarnya tergolong pinjol ilegal atau legal. Karena kebanyakan kalau udah pinjol itu tidak memiliki izin, berarti sudah masuk ke dalam pinjol ilegal.
Contohnya seperti Tunaiku yang saya jabarkan di vlog sebelumnya. Tunaiku ini pernah dicabut izinnya sama OJK atau dibatalkan pengajuan izinnya sama OJK karena tidak memenuhi syarat. Artinya pinjol Tunaiku ini bukan tergolong P2P lending, tapi produk perbankan. Nah, cara untuk pengaduannya saya sudah jelaskan di vlog saya, silakan datang. Berarti kalau kita minjem di sini apakah ilegal, Mbak? Jawabannya kita telisik dulu dia dari produk mana. Nah, ketiga kriteria ini disebutkan seperti ini. Disebutkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi mengatakan, pertama, entitas tersebut tak ada izin dan beroperasi untuk menghimpun dana masyarakat. Ini kebanyakan ke arah pinjol ilegal, teman-teman ya. Kebanyakan mereka tidak ada izin tapi sudah langsung memberikan pinjaman dan menghimpun lender-lender untuk menanamkan saham di tempat mereka. Kemudian yang kedua, entitas tersebut sedang mengurus izin tetapi izinnya belum keluar malah sudah beroperasi. Dia menyebut entitas keuangan ini sudah pasti ilegal. Nah, ini banyak sekali model seperti ini teman-teman ya. Dan pinjol legal pun ada yang seperti ini. Biasanya sering kita sebut juga dengan pinjol semi legal. Ketiga di sini, entitas keuangan tersebut sebenarnya memiliki izin tetapi praktiknya beroperasi tak sesuai dengan izin. Dia mengatakan hal tersebut seringkali membuat masyarakat tertipu. Frederika mencontohkan apabila ada koperasi yang berizin tiba-tiba malah menjalankan usaha dengan cara menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana dan lainnya, tentu hal ini disebut juga dengan ilegal. Nah, yang model seperti ini tidak hanya koperasi, banyak juga pinjol legal yang hampir menyerupai di poin ketiga. Memiliki izin tapi praktiknya tidak sesuai dengan SOP OJK. Nah, kalau untuk yang koperasi saya malah berpikir ini mengarah kepada koperasi harta niaga yang sering banyak orang dapatin, yang sering banyak orang gunakan tapi tidak tahu apakah ada izin yang sesuai dengan OJK. Contohnya saja Tunaiku, sudah datang ke kantor, sudah menagih di luar dari orang yang bukan berhutang, seperti lagi kredivo, datang ke tempat kita tidak ada bawa surat-surat SPPI, ID card dan segala macamnya. Seperti lagi Aku Laku yang informasinya datang ke rumah orang-orang yang udah galbay lama mau menyita barang. Nah, ini kan sudah di luar dari SOP ya. Apalagi yang baru-baru terjadi saat ini itu Cairin, yang mana DC-nya datang beberapa orang mau menyita aset dari orang yang galbay. Ini terjadi di wilayah Jawa, kebetulan di pelosok ya, di pelosok di wilayah Jawa ada DC datang itu 2-3 orang dari DC Cairin mengatakan dia mau menyita barang-barang seperti motor, mesin cuci dan juga surat-surat berharga yang ada di rumah tersebut. Nah, kalau udah yang seperti ini berarti kita bisa menganggap pinjol-pinjol ini dalam golongan ilegal. Kalau sudah ilegal berarti tidak usah dibayarkan lagi, aman. Ingat sekali, 3 kriteria ini wajib kita pahami. Karena apa? Di poin ketiga ini sudah jelas-jelas disebutkan oleh OJK. Walaupun dia memiliki izin tetapi di dalam operasionalnya dia tidak sesuai dengan peraturan OJK, berarti dia dianggap ilegal. Ingat teman-teman ya, ada banyak sekali pinjol-pinjol saat ini yang menggebu-gebu untuk datang ke tempat kalian untuk menurunkan DC lapangannya dan menagih kalian di luar dari SOP. Berarti kita sudah menganggap dia pinjol ilegal. Apalagi yang sudah sampai keluar kondar, berarti keluar kondar sama dengan lunas. Itu saja pikiran kita teman-teman ya. Tetap kuat mental saja karena mungkin saat ini dalam momen lebaran, momen menuju lebaran, saya yakin DC saat ini sedang mengejar-ngejar apalagi yang masih menerima THR. Ingat, jangan terburu-buru membayarkan pinjol. Pastikan sekali kalau kalian membayarkan pinjol atau mau melunaskan pinjol, kalian wajib meminta surat keterangan lunas ataupun identitas bahwa kalian itu sudah lunas. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah percaya diskon apapun karena menjelang THR turun pasti akan muncul diskon yang tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, jangan pernah bayarkan sesuatu melebihi dari kemampuan kalian. Seandainya uang saat ini hanya mampu untuk lebaran dengan anak-anak keluarga, usahakan pergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Saya akan update lagi pinjol-pinjol yang aman sampai lebaran nanti, biar nanti kalian lebaran tetap aman.
Gitu teman-teman ya. Lanjut saja terus galbay, semangat terus dan jangan pernah berpikir yang tidak-tidak, berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi, fokus sama pekerjaan kalian dan tetap stay untuk hidup sehat. Gitu teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.